Roh Kudus itu ada di dalamnya. Makanya menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Karena sudah tidak ada pribadi lagi yang akan datang untuk memberikan menginsafkan, dihujat terus, ditolak terus. Sedang Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat lembut. Berapa banyak saya dan saudara tidak mengakui bahwa kita sudah menghujat Roh Kudus. Bukannya pikiran kudus, perkataan kudus, ya, bukan Roh Kudus, malah yang masuk Roh Kuda katanya. Justru yang masuk Roh Kudus, saudara. Ya, harusnya kita malu sama Tuhan. Kita malu sama Roh Kudus. Ada malaikat yang mencatat apapun yang saya dan saudara lakukan. Tetapi kita pura-pura suci, pura-pura kudus. Oleh sebab itu dalam kitab Wahyu berkata apa? Hendaklah engkau panas atau dingin, jangan suam-suam. Camkan, dengarkan firman ini. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya malu saudara sama diri saya sendiri. Ya, makanya orang-orang yang berintegritas, yang nggak mau kompromi, itu tuh seperti Itikius, menentang arus, gak ada temannya, gak disukai. Ya, sudah saya ngelihat perjalanan dari orang-orang yang berdedikasi sama Tuhan, yang berkata kebenaran di atas kebenaran, gak banyak temannya, saudara. Bahkan dijauhkan. Karena dalam kitab Wahyu berkata apabila hendaklah kau dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Saya analogikan, mohon maaf saya agak sedikit vulgar pagi ini. Kalau saya dan saudara suam-suam kuku, sebentar engkau angkat tangan haleluya, sebentar engkau angkat tangan halelupa. Sebentar engkau memberkati, sebentar engkau mengutuk. Di hadapan Tuhan, kita itu akan dimuntahkan. Istilahnya Tuhan tuh enek lihat saya dan saudara. Wow. Gimana saudara-saudara, saya mau tanya Bro Weni. Bro Weni kalau enek gimana Bro Weni? Kalau Wow. sudah, tenang lah, udah mau dimuntahin aja deh. Gimana? Istilahnya seperti ini ya, Tuhan lihat kita tuh gini. Iya, dimuntahin aja deh. Tapi ada orang yang nyaman-nyaman aja tuh. Wow. Ada orang yang merasa dirinya hebat, padahal nggak pernah dia turun ke jalan memberitakan Injil. Justru apa? Menjadi batu sandungan. Ada orang-orang yang nggak sadar gitu. Kalau dia tuh, Tuhan udah mual lihat dia. Wow. Persembahannya tuh bau katanya. Seperti bau. Coba saudara-saudara deket tong sampah lah. Dupanya itu bukan dupa yang menyukakan. Refresh gitu ya. Tetapi apa ini? Apa yang dia persembahkan? Saya nggak heran kenapa Kain itu tidak diterima. Karena sesuatu yang mengandung iri hati, mengandung sesuatu kebusukan, walaupun di dalam, di hadapan Tuhan, nggak akan diterima, sudah. Kisah anak yang hilang, bukan hanya terdapat pada perumpamaan ini. Zaman Tuhan Yesus. Tapi ada kabar baik, saudara. Semerah apapun dosamu, pada saat engkau kembali sama Tuhan, Tuhan menyambut. Tapi waktu engkau hidup dalam kemunafikan, kompromi, engkau seperti bau-bauan di hadapan Tuhan yang bikin Tuhan mual. Ayo saudara-saudara, kita simulasi. Simulasi mual saat ini. Bagaimana kalau engkau mual, saudara? Ya, itulah yang Tuhan sedang alami melihat orang-orang yang tidak taat. Khususnya hamba-hamba Tuhan. Karena secara dunia aja kalau engkau tahu engkau adalah penegak hukum, engkau melanggar hukum, apa saudara? Hukumannya lebih berat apa lebih ringan, saudara? Kalau engkau praktisi hukum. Berat. Lebih berat pasti ya. Nah itulah dia. Tarik nafas dulu saudara-saudara. Mulai kita jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Buang semua pagar-pagar ya. Yang menutupi, buang semua topeng-topeng yang kita pakai. Saudara-saudara, kenapa? Sesungguhnya kita terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan dulu, katakan haleluya saudara. Haleluya. Ada haleluya? Amin. Makna anak yang bungsu, makna anak, haleluya gitu ya. Makna anak bungsu adalah pemberontakan manusia yang memilih hidup bebas jauh dari aturan Allah dan menghabiskan hidup untuk kesenangan dunia. Si bungsu ini adalah masih lebih baik, dia pergi saudara. Tapi kita akan melihat ada orang-orang yang tetap melakukan kesalahan, tetapi dia merasa tinggal dekat Bapa. Dia merasa berhak untuk mendapatkan berkat Tuhan, padahal dia tidak sadar. Tapi ngerasa dekat Bapa, tetapi sebenarnya jauh. Nanti kita akan ke situ. Makna si bungsu ini ya hanya memikirkan kesenangan daging, berpikiran sempit, saudara, sumbu pendek, ya. Dia tidak memikirkan setelah itu 10 langkah ke depan apa yang dia akan lakukan. Tapi waktu itu setelah dia melangkah jatuh, jauh, sengsara, merana, galau, baru di titik penderitaannya, ya ada titik balik penderitaan menyadarkan manusia akan kehancuran akibat dosa, sehingga timbul kerinduan untuk kembali kepada sumber yang benar. Ini sih bungsu, dia punya kerinduan kembali untuk kembali kepada sumber kehidupan yang benar, ya. Dan berikutnya, saudara-saudara, motivasi anak bungsu. Dia sudah salah, sudah keluar, sudah menderita, tapi motivasinya manusia berdosa harus dikosongkan sekosong-kosongnya, saudara. Ya kalau engkau berdosa, Tuhan biarin engkau pergi. Sampai apa? Akhirnya kekosongan itu terjadi. Dan sadar bahwa, tanpa Tuhan, jauh-jauh dari Bapa saya sengsara. Jauh-jauh dari Tuhan tuh saya sengsara, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah disinilah maknanya motivasi anak bungsu. Kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan redefinisi tentang pertobatan, saudara. Kita berpikir bahwa anak bungsu itu bertobat pada saat apa? Makan makanan babi baru dia bertobat. Tercelik matanya. Ya, ternyata enggak loh, saudara. Bukan itu, saudara. Hatinya dia itu bukan tertuju pada hal itu. Tapi karena dia udah sengsara, ya udah nggak karuan-karuan, baru dia kepikiran sama kembali kepada Bapa. Coba waktu dia senang-senang, ya, apakah dia motivasinya mau kembali kepada Bapa? Justru waktu dia punya banyak duit, mendapatkan yang terbaik dari Bapa, dia pergi meninggalkan untuk melakukan opposite dari apa? Apa yang seharusnya dia lakukan? Harusnya dengan harta itu dia memuliakan Tuhan, tapi apa? Dia berfoya-foya, saudara. Saudara-saudara bisa nanti baca lebih lengkap ya. Ya, dia nggak peduli sama Bapa, dia tinggalin Bapaknya. Betapa egoisnya, saudara-saudara. Tapi ternyata penderitaan itu bukan menjadi motivasinya, saudara. Untuk dia kembali. Apa sih motivasinya? Nah, kita baca. Ada satu orang bisa baca, kita membacakan buat kita ayat 18 dan 19 supaya jelas, saudara-saudara. Kadang-kadang orang berdosa yang kembali motivasinya itu bukan benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, lost and found, ya.
ditemukan itu bukan karena benar-benar mengasihi, tapi ya mari, ada yang bisa bantu? Bacakan buat kita semua. Oke, kalau nggak ada 1 orang, 3 orang. Ayo Bu Pera. Silakan dalam Oke. perikop yang sama. Baik, bentar ya, saya cari. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, akibat dosa, ya, dari anak, motivasinya tuh udah bukan mau jadi anak lagi, tapi jadi hamba, saudara. Berapa banyak orang percaya diangkat Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, tapi memposisikan dirinya tuh kembali sama Bapa untuk jadi hamba supaya apa? Dapat upah, saudara. Supaya diberkati, bisa makan, bisa hidup, dapat status. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu kompromi, ya. Terus kalau udah gitu di comfort zone, merasa nyaman, tidak melakukan apa-apa, bahkan kembali dikasih second chance, diberkati, tapi karakternya tidak berubah. Itu adalah seorang upahan, saudara. Benar? Seorang budak tetap budak. Melakukan hal-hal yang tidak tepat, selalu tanya, nggak ada inisiatif. Benar? Melakukan sesuatu hanya supaya dia dapat sesuatu. Ada apanya, apa adanya, saudara. Beda tipis ya. Apa adanya sama ada apanya. Dan dia itu berpikir, aduh ke rumah Bapak aja deh, jadi hamba aja lah. Jadi budak aja. Budak tuh nyaman, ya kan? Dan motivasinya tuh masih belum tepat waktu dia datang, saudara. Ya, dikatakan apa? Tidak mengharapkan anugerah, bukan grace lagi, tapi apa? Salvation by work. Melakukan sesuatu karena usaha saya. Tapi sebenarnya Tuhan bilang apa? Semua itu bukan karena usaha dan kuat gagah manusia, tapi semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Makanya banyak orang yang berusaha sekuat-kuat tenaga. Makanya banyak hamba Tuhan. Maaf ya, saya konteksnya nih, karena saya hamba Tuhan, saya jadi banyak melihat hamba Tuhan. Yang melakukannya dengan sekuat tenaganya dia, berusaha dengan cara-cara manusia. Bagaimana gereja saya banyak, bagaimana menyingkirkan rival saya ya. Iri hati dengki mulai menjelek-jelekan hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, saudara. Bayangkan saja. Makanya kapan saya dan saudara mengentertain iblis? Waktu kita jadi stand up comedy di hadapan iblis. Kita anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kemudian kita mulai menjatuhkan hamba Tuhan lain. Mulai menggosip orang lain, saudara. Ya, mulai kita memanipulasi situasi. Wah, dia pikir mungkin secara manusia itu kan bodoh ya. Manusia kan kadang gampang dibohong-bohongin, gampang dipura-pura, gampang dimasuk-masukin kata-kata yang enggak gitu. Yang hoak itu lebih diterima kan kalau manusia. Wah, untuk sementara dia merasa, wah ya manusia merespon dengan baik. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak melihat seperti itu. Dan Tuhan mengharapkan saya dan saudara mempunyai motivasi yang benar. Walaupun baik tujuannya, tetapi harus benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya pernah diprotes waktu saya khotbah tentang baik belum tentu benar. Oh, karena bagaimana kita harus melayani kalau kita bukan orang yang baik? Orang yang baik engkau bisa kompromi sama temanmu. Haleluya. Karena engkau mau dianggap baik sama temanmu, lingkunganmu, engkau akan bisa kompromi melakukan apa yang mereka senangi. Tapi kalau engkau mau terlihat benar, engkau harus melakukan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah turning point. Nah, ini yang penting. Ternyata penyesalan itu beda dengan pertobatan. Engkau menyesal karena engkau sudah babak belur, saudara. Ya, aduh, kenapa saya dulu nggak begitu ya? Saya sekarang kehilangan, udah rugi, ya, udah babak belur, udah nggak dipakai Tuhan seperti Saul. Saul dipilih Tuhan, mempunyai pribadi yang good packaging, lengkap, kurang apa? Tetapi waktu dia tidak tepat secara spirit, Roh Tuhan meninggalkan dia. Itu nyesal dia pasti, saudara. Ya, tapi pertobatan itu beda. Kalau hanya penyesalan, itu berarti hanya menyesali apa yang sudah dilakukan. Fokusnya adalah kepada saya. Ya, kepada kita, pribadi kita, egosentris, lapar, balik aja deh daripada makan makanan babi, jadi hamba aja, lebih enak ya kan, jadi punya gelar pelayan Tuhan, punya gelar gitu ya, jadi pendoa, jadi pengkhotbah, jadi pemuji, saya gelarnya bagus gitu ya, ditutupi saudara. Makanya zaman Adam dan Hawa sama zaman kita tuh beda. Waktu zaman Adam dan Hawa, buat dosa, Tuhan hadir, Tuhan datang, bunyi langkah kaki Tuhan, mereka kabur, ngumpet saudara, karena tahu berdosa. Zaman sekarang beda, ya, udah tahu berdosa, udah tahu salah, nggak tepat, untuk menutupi kesalahannya masuk di pelayanan, bergabung di komunitas supaya kelihatan suci, saudara. Jadi apa? Justru jadi racun justru. Toksin. Itu bedanya Adam dan Hawa. Waktu dosa itu di-reveal, apakah mau untuk menyesali? Fokusnya kembali kepada apa yang Tuhan mau, tapi apakah penyesalan itu hanya karena aduh, sayang saya, ya